Nauzubillahi min dzalik, inilah 7 dosa besar manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah meskipun sudah bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Barakallah Channel? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Tulislah salawat di kolom komentar agar apa yang kalian inginkan senantiasa diijabah oleh Allah, serta apa yang menjadi hajat kalian segera terlaksana. Inilah 7 dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah meskipun sudah bertaubat. Manusia tidak pernah luput dari salah dan perbuatan dosa. Dengan taubat nasuha, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa para hambanya yang dikehendakinya. Namun ada perkara yang termasuk dalam dosa besar. Perkara ini diharamkan, bahkan harus benar-benar dijauhi. Bagi yang melakukannya, mereka disebut tidak akan pernah diampuni dosanya meskipun sudah bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menjauhi perbuatan dosa yang termasuk dosa-dosa besar yang dilarang, pasti kami akan mengampuni dosa-dosamu yang lebih kecil dan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga." Quran Surat An-Nisa ayat 31. Dosa-dosa besar yang tidak akan diampuni Allah yang pertama adalah syirik. Syirik sendiri adalah dosa yang pertama kali tidak diampuni oleh Allah. Syirik atau disebut juga menyekutukan Allah adalah perbuatan yang menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, batu, matahari, bulan, atau dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dan mempersekutukannya. Namun Dia akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya." Quran Surat An-Nisa ayat 116. Nauzubillahi min dzalik, semoga kita selalu dijauhkan dari perbuatan syirik. Yang kedua adalah sihir. Melakukan sihir adalah dosa besar yang tidak akan diampuni. Sihir dianggap sebagai bentuk kemusyrikan karena melibatkan kekuatan gaib yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut." Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang tanpa mengatakan, "Kami hanyalah cobaan bagimu. Oleh karena itu, janganlah kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang ketiga adalah memakan riba. Riba adalah praktik yang memberikan keuntungan yang berlebihan dari pinjaman uang. Ini adalah dosa besar yang merusak keadilan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Orang memakan uang riba artinya memakan uang haram. Bahkan di Islam sendiri mengharamkan atas riba tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan cara yang menggandakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberkahan hidup."
Quran Surat Ali Imran ayat 130. Yang keempat, memakan harta anak yatim. Mengambil atau menggunakan harta anak yatim secara tidak sah adalah dosa yang sangat besar. Allah juga telah menjelaskan bahwa bersedekah kepada seorang anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka tergolong orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang menzalimi dengan memakan harta anak yatim, mereka seolah-olah menelan api dalam perutnya. Dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka." Quran Surat An-Nisa ayat 10. Yang kelima, membunuh jiwa. Membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang perbuatan ini dan menyebutkan dalam Al-Quran bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Oleh karena itu, kami ditetapkan sebagai hukum bagi Bani Israel, bahwa siapapun yang membunuh seseorang manusia tanpa alasan yang sah, atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan, atau tanpa membuat kerusakan di bumi ini, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia." Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang keenam, melarikan diri saat perang. Mereka yang lari dalam medan perang akan dijerumuskan ke neraka jahanam. Karena lari dari medan perang ketika sedang berjihad di jalan Allah adalah termasuk dosa besar. Dan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap agama. Yang ketujuh, menuduh zina terhadap wanita yang menjaga kehormatan. Menuduh seorang wanita yang menjaga kehormatannya berzina tanpa bukti yang sah adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya adalah 80 kali perkara darah. Dan kesaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Quran Surat An-Nur ayat 4. Menjauhi dosa-dosa besar ini adalah kewajiban setiap muslim. Dengan memahami dan menghindari perbuatan-perbuatan ini, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, serta mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat serta menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita bisa menjauhinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.